Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadanata Ledwianti dengan NIM 2012021225 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Agama Hindu Rombel 21. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi. Ada 3 nilai yang harus dilakukan, yaitu yang pertama Dharma, Satya, dan Karma Pala. Dharma berarti kebenaran. Dalam kasus ini, korupsi merupakan kegiatan penggelapan dana yang mana sangat bertentangan dengan ajaran kebenaran karena merampas hak milik orang lain. Yang kedua yaitu satya, yang berarti kejujuran. Seseorang melakukan korupsi adalah orang yang tidak jujur karena penggelapan dana dapat diibaratkan seperti pencuri. Yang terakhir yaitu karma pala, yang berarti hasil dari perbuatan. Perbuatan yang baik akan menuai hasil yang baik, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, ia yang melakukan korupsi akan mendapatkan hasil dari perbuatannya, baik secara hukum negara maupun hukum dari Tuhan. Yang kedua yaitu, mengapa Banten perlu dipertahankan? Menurut pendapat saya, Banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan karena Banten sebagai simbol yang sakral menurut pandangan Hindu. Sebagai bahasa simbol, maka Banten sebagai media untuk memvisualisasikan ajaran-ajaran Hindu, sebagai media untuk menyampaikan serada dan bakti pada kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Yang ketiga yaitu nilai-nilai agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online. Bisnis prostitusi tersebut telah melanggar catur purusa arta, yang dimana catur purusa arta merupakan pedoman dari tujuan agama Hindu. Adapun bagiannya, yang pertama yaitu arta atau uang atau materi yang didapatkan tidak sejalan dengan ajaran Dharma. Tanpa arta yang baik, maka kama tidak dapat dilaksanakan dengan baik pula. Berbisnis prostitusi online berarti masih terikat dengan nafsu duniawi yang mana nantinya tidak akan mencapai moksa. Oleh karena itu, kita harus keluar dari lingkungan setan tersebut dan menuju jalan Dharma dengan cara kuatkan iman dan selalu berdoa kepada Sang Hyang Widi. Dengan jalan Dharma, kita akan dituntun menuju kebenaran sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat yaitu nilai-nilai agama yang bisa dipelajari ketika berkunjung ke panti asuhan. Adapun nilai-nilai agama yang terpenting yaitu Tattvam Asi dan Catur Paramita. Tattvam Asi berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Yang dimana maksudnya yaitu tidak saling menyakiti antar sesama ciptaannya. Contohnya, kita menambah cinta kasih saat berkunjung ke panti asuhan dengan memberikan sedekah baik berupa pangan maupun sandang yang diperlukan. Yang kedua yaitu ada Catur Paramita. Adapun bagian-bagian dari Catur Paramita, yang pertama yaitu Maitri, yang berarti lemah lembut. Yang kedua yaitu Karuna, yang berarti welas asih. Yang ketiga yaitu Mudita, yang berarti menampakkan wajah yang ceria. Dan yang terakhir ada Upeksa, yang berarti sifat dan sikap menghargai orang lain. Contohnya yaitu pada saat berkunjung ke panti asuhan, kita menghibur penghuni panti asuhan dengan menampakkan wajah yang ceria, selalu bersikap lemah lembut dan welas asih, serta tidak membedakan penghuni yang satu dengan yang lainnya dan selalu menghargai satu sama lain. Yang kelima yaitu hubungan antara kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia. Menurut saya, tidak ada hubungan antara kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia. Karena kepasrahan berarti melepas pengaruh duniawi atau tidak terikat pada duniawi dan tetap menjalankan ajaran Dharma. Sedangkan sifat korupsi adalah sifat yang bertentangan dengan Dharma, memiliki sifat loba, tamak, dan tidak pernah puas. Orang yang melakukan tindakan korupsi tidak pantas diberikan penghargaan. Contoh dari kasus ini yaitu Setia Novanto yang melakukan tindak korupsi EKTP sehingga mendapat hukuman yang divonis 15 tahun penjara. Yang keenam yaitu menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tentu ada hubungannya dengan yoga dan pranayama. Konsep yoga dan pranayama sangat berhubungan erat. Dalam melakukan yoga, kita juga perlu mengatur nafas yang disebut dengan pranayama. Dengan yoga, kita dapat memfokuskan diri kepada Tuhan agar pikiran buruk bisa dihilangkan.
Dengan pranayama, napas kita menjadi teratur, kesehatan dapat dijaga, dan pikiran dapat diarahkan ke hal-hal yang baik sehingga perkataan dan perbuatan juga terarah. Jadi, jika konsep yoga dan pranayama sudah dipelajari, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan, maka kebenaran akan selalu dapat diwujudkan dalam kehidupan. Yang ketujuh yaitu dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna dari ungkapan yang dimaksud adalah saat kita memuja Sang Hyang Widi, kita harus tulus sujud bakti dengan penuh cinta kasih dan tanpa rasa pamrih, tidak terikat dengan duniawi. Hal ini harus berpedoman dengan ajaran Dharma. Dengan begitu, segala yang kita lakukan akan selalu diberkati olehnya, baik di kehidupan duniawi maupun saat mencapai moksa. Yang kedelapan yaitu mengapa ngaben itu perlu dilakukan. Yang pertama, karena sebagai proses untuk mempercepat pengembalian unsur-unsur Panca Mahabhuta ke asal. Kedua, yaitu upacara ngaben juga mempunyai makna untuk membantu perjalanan Atman atau jiwa menuju Brahman. Dan yang terakhir, karena dengan pengabenan itu, keluarga dapat membebaskan arwah yang meninggal dari ikatan-ikatan duniawinya menuju surga, atau menjelma kembali ke dunia melalui kelahiran kembali ataupun moksa. Yang dimaksud yaitu bersatu dengan Tuhan. Yang sembilan yaitu banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngentek linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut pendapat saya, karena mereka atau orang-orang beragama Hindu mempersembahkan semua kepada Tuhan dengan tulus ikhlas tanpa rasa pamrih. Fokus mereka hanya kepada Tuhan, yang mana berarti memiliki sifat religius dan yakin dengan berkat yang diberikan olehnya. Selain itu, memang upacaranya yang bersifat wajib karena untuk mensucikan dan mensakralkan tempat pemujaan Sang Hyang Widi. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Hindu dalam membantu sesama dan rendahnya jiwa sosial yang dimilikinya. Namun, tidak semua orang seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, sudah sepantasnya saling tolong-menolong. Yang terakhir yaitu ada sloka yang berarti di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan musuh perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Yang terdapat dalam Bhagavad Gita 18.78. Adapun contoh penerapan dari sloka tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu saling tolong-menolong. Yang kedua, menerapkan ajaran Tatwam Asi. Yang ketiga, saling menghargai dan toleransi. Yang keempat, berbakti kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Dan yang kelima, berpegang teguh pada ajaran Dharma. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya aturkan Paramasanti Om, Santi 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 Om. Terima kasih.